الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, sebagaimana sudah kita bahas, dalam hidup ini tidak lepas dari urusan jual beli. Maka seorang muslim harus melakukan jual beli dengan cara yang baik. Jangan sampai kita dilalaikan oleh perdagangan. Ada saat kita menjadi penjual. Sudah kita bahas tentang akhlak penjual. Dan ada saat kita jadi pembeli. Maka kita ingin membahas apa saja poin-poin tentang akhlak sebagai pembeli. Yang pertama, tidak menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain sampai dia selesai. Kalau jual beli modelnya tawar menawar. Kalau sekarang kan banyak jual beli tidak tawar menawar karena harganya sudah ada bandrolnya. Ini barang ada 10, saya ambil, dia juga ngambil satu-satu, ada lagi yang ngambil satu. Nggak apa-apa kalau itu mah, bukan sifatnya tawar menawar. Apalagi kalau bersandiwara. Penjual kadang-kadang bersandiwara kepada pembeli. Misalnya ada pembeli yang bukan pembeli, cuma sebagai peran pembeli. Ada orang lagi tawar menawar, berapa ini Pak? 100, 30 deh. Wah, bisa 30, 95. Kemahalan kalau 95, 35 deh. Nah, gitu. Nah, lagi ngomong begitu, datang orang. Berapa ini Pak? 100. Ini dia nawar 35. Saya bilang 95. Saya juga mau nih barang ini. Udah kalau begitu 75 deh. Langsung 75 dia. Ini 35, dia langsung 75. 80 deh. Nggak bisa 75? Enggak. Ya udah 80 nggak apa-apa. Dia bayar tuh 80. Kemudian pergi dia bawa itu barang. Tuh Pak, dia aja 80, masa Bapak 35? Lah dia mau bagaimana lagi nih? Dia lihat dengan mata kepala sendiri, dia dengar ini orang beli 80. Gitu. Akhirnya dia naikin lagi. Ya kalau dia ngambil 80 mungkin dia banyak duitnya kali. Udah sama saya 70 aja deh. 75 ada Pak. Enggak, 70 aja. Ya udah nggak apa-apa deh. Akhirnya dia beli 70.
kasih uangnya, terima barangnya, pergi dia. Yang tadi beli 80 balik lagi. Mana tadi duit gue 80? Nih barangnya. Dia bersandiwara, dikasih dia 80, lah ini buat lu 10 deh. Wah itu ada nggak yang begitu, Pak? Itu tidak boleh itu yang begitu. Beda halnya kalau jual beli yang disebut lelang. Lelang memang modelnya begitu. Siapa yang beli dengan harga tertinggi dia yang dapat. Tapi kalau di pasar tradisional jangan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak membeli barang curian. Kita tidak boleh membeli barang curian kalau kita tahu bahwa itu barang curian. Maka di dalam hadis riwayat Baihaqi itu disebutkan, manishtara sirqatan wa huwa ya'lamu annaha sirqatun faqad ishtaraka fi ismiha wa 'ariha. Barang siapa yang membeli barang curian sedangkan dia tahu bahwa barang itu barang curian, maka ia turut serta mendapatkan dosa dan kejelekan. Istilah sekarang namanya penadah. Sengaja dia beli barang-barang curian sebagai penadah. Atau kita ditawari barang untuk dibeli, barangnya bagus tapi harganya murah. Kan kita perlu curiga, jangan karena murah itu mau diambil saja, mau dibeli saja, jangan. Cuma kan kita sering nafsu kalau dapat barang bagus, harganya murah. Nah itu jangan dilakukan. Kalau kita tahu udah ditinggalkan, jangan beli barang curian. Kalau kita tidak tahu, perlu curiga juga. Bagaimana ceritanya ini barang begini bagus, harganya murah. Ya misalnya handphone. Standar harga handphone yang model begini nih, ini 2 juta. Kalau bekasnya ya 1,5 misalnya. Ini kok orang jual 500. Bagaimana ceritanya nih handphone segini bagus, yang biasanya bekasnya aja 1,5, ini kok dia jual 500. Rupanya dia boleh mencuri. Nah kalau kita tahu dia mencuri, lalu kita beli, maka kita ikut menanggung dosa curian. Karena itu orang jadi semangat mencuri karena ada pembelinya. Kalau nggak ada pembelinya, susah dijual ya. Orang juga nggak bernafsu untuk mencuri, misalnya begitu. Jadi jangan membeli barang curian. Tapi tidak semua barang yang harganya murah itu berarti curian, enggak semua. Sebab bisa jadi ada pabrik memproduksi begitu banyak, karena banyak dia memproduksi, itu harga satuannya menjadi murah. Nah, itu begitu. Yang ketiga, mudah dalam melakukan pembayaran. Karena ada kalanya orang membeli tapi tidak cash, ngutang dulu. Nah kalau ngutang
maka membayarnya harus gampang. Makanya kata Nabi, khairun nas khairuhum qadaan. Sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam urusan membayar utang. Ngomong-ngomong, pada punya utang nggak? Hah? Kelihatan dari mukanya. Muka orang utang kelihatan nggak? Kelihatan. Utang ditagih nggak ditagih tetap bayar. Sehingga kita kalau bayar utang itu menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Jadi salah satu faktor yang membuat orang menjadi orang terbaik, kalau punya utang dia bayar. Gampang bayarnya. Pak, saya ngambil barang berapa? 10 misalnya, 10 item. Cuma bayarnya nggak sekarang, Pak. Kapan? Tanggal 5 bulan depan. Oh iya, boleh, catat. Bulan depan tanggal 3 udah ada duitnya. Datang tanggal 3 bayar. Itu bagus. Jangan udah tanggal 10 belum juga bayar. Tanggal 15 baru datang. Mau ngapain? Mau ngambil lagi barang. Dikasih nggak kira-kira? Begitu. Kenapa? Orang udah hilang kepercayaannya. Nggak mau orang ngasih lagi. Maka sedapat mungkin kita jangan utang. Sedapat mungkin jangan utang. Karena utang itu kata Nabi, iyyakum waddain. Berhati-hatilah terhadap utang. Emang kenapa? Fa innahu hammun bil lail. Karena utang itu kesedihan pada malam hari. Orang di malam hari jadi sedih karena utangnya banyak. Ya Allah, saya nyari duit capek-capek, pergi pagi pulang malam. Bahkan ada juga orang perginya malam Senin, pulangnya malam Sabtu, nyari duit tuh. Nyari duit, perginya malam Senin, pulangnya malam Sabtu. Kan kalau dulu mah istilahnya pergi gelap pulang gelap. Sekarang bukan pergi gelap pulang gelap, perginya malam Senin, pulangnya malam Sabtu. Emang kenapa? Rumahnya di Bandung, kerjanya di Jakarta. Malam Senin jam 12 berangkat dia dari Bandung, naik bis sampai di Jakarta subuh. Gitu. Kan malam Senin berangkat itu berarti subuh. Istirahat sebentar, habis sholat subuh kerja. Pulangnya lagi ke Bandung kapan? Malam Sabtu. Oh gitu. Malam Sabtu. Udah gitu orangnya senang banget mancing. Hari Sabtu anaknya nyari-nyari, Pak, Bu, Bapak mana? Bapak pergi. Emang udah pulang? Udah semalam pulang. Sekarang kemana? Pergi mancing. Anaknya nanyain. Jadi jangan begitu. Capek-capek nyari duit, ya Allah, duitnya buat saya bayar utang. Nah, gitu. Nggak dia nikmati. Oh, kemudian wa mazallatun bin nahar, dan kerendahan diri pada siang hari. Malamnya sedih, siangnya rendah diri, malu ketemu orang, malu ketemu temen, malu ketemu saudara. Punya utang sama saudara, sebulan sekali ada pertemuan keluarga, apakah arisan, pengajian, dia nggak datang. Kenapa dia nggak datang? Ya, saya masih punya utang sama dia.
Nanti kalau saya datang ditagih di depan banyak orang, malu saya. Daripada saya bakal ditagih di depan banyak orang, mendingan saya nggak datang. Gara-gara utang jadi nggak datang. Yang ngutangin nggak datang juga. Yang ngutangin nggak datang juga. Nanti kalau saya datang ada dia, malu dia sama saya. Belum bayar utang, daripada nggak enak, mendingan saya nggak datang. Yang ngutangin nggak datang, yang ngutang juga nggak datang. Itu namanya rendah hati, rendah diri pada siang hari. Jadi kalau kita ada transaksi yang tidak tunai, yang belum kita bayar, bayar meskipun tidak ditagih. Meskipun yang punya toko orang kaya, tetap harus dibayar. Maka ada hadis Nabi yang lain tentang utang. Ad-dainu dainan. Utang itu ada dua macam. Faman mata, barang siapa yang mati, wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuhu. Dia berniat untuk membayarnya, punya kesungguhan untuk membayarnya, tapi nggak kesampaian, mati dia, keburu mati belum bayar utang, maka saya akan menjadi walinya. Kata Nabi, saya akan jadi walinya di hadapan Allah. Saya akan urus di hadapan Allah supaya orang ini enggak disiksa gara-gara utangnya. Sebab apa? Sebab dia bukannya enggak mau bayar, dia belum punya kemampuan untuk membayar. Dia udah berusaha untuk membayar, belum bayar keburu mati. Meskipun begitu, keluarga mestinya membayar keluarganya. Makanya kalau ada orang mati, bagus ada sambutan atas nama keluarga. Apabila almarhum ada urusan hutang yang belum ditunaikan, maka kami keluarga yang menanggungnya, yang membayarnya, begitu. Ngomongnya harus tegas begitu. Jangan ngomongnya apa? Silakan berurusan kepada kami keluarga. Lu mau bayar? Ya kalau ada duitnya. Kalau utang mah ada duitnya, nggak ada duitnya, tanggung, harus dibayar. Kalau ternyata nggak ada, nggak punya dia, boleh juga itu diambil dari sisa uang duka. Uang duka istilahnya. Kita itu kalau bertakziah, itu kan kita ngasih infak, diletakkan baskom. Baskom itu dikasih beras, ditutup pakai kain. Emang kenapa dikasih beras? Ya dulu kan orang baskomnya dari kaleng. Kalau orang naruh duit, uang koin, bunyi, ting, ya. Lu yang bener aja, takziah cuma gope. Biar supaya nggak begitu, dikasih beras. Begitu kali artinya, saya mah nggak tahu, kira-kira aja. Nah, kalau takziah, infaknya yang banyakan dikit. Kita antara takziah sama kondangan banyakan mana? Banyakan kondangan. Kalau kondangan makan dapat makan Pak Ustadz. Makan aja dipikirin. Nah. Kalau takziah banyakan. Bisa jadi dia punya utang, dia tidak meninggalkan harta waris, bisa dipakai dari uang itu untuk bayar utang. Bisa jadi urusan rumah sakit belum beres, bukannya pakai BPJS,
nggak semua penyakit ditanggung BPJS. Begitu kan? Orang sakit berat, obatnya nggak ditanggung sama BPJS, sedangkan dia nggak punya uang nih, minjem dulu buat beli obat, sekali nebus obat 600.000, 700.000, berapa kali nebus itu? Kadang-kadang begitu, BPJS juga nggak nanggung semuanya. Pernah ada orang meninggal, waktu itu belum ada BPJS ya, orang meninggal, dirawat, meninggalnya di rumah sakit Fatmawati. Maka jenazahnya mau dibawa pulang, cuma administrasi rumah sakit ini masih banyak nih, siapa yang bayar? Akhirnya tetangganya ngambil BPKB mobil. Ini saya jaminkan dulu nih dengan BPKB. Yang penting ini jenazah bisa dibawa pulang. Nanti kami urus sesudah urusan jenazah selesai. Rumah sakit diterima itu BPKB, dibawa pulang jenazah. Selanjutnya saya nggak tahu lagi ceritanya. Apakah dibayar apa tidak? Jadi kalau orang tidak mampu, maka kata Nabi, dia yang tanggung. Jangan sampai dia disiksa gara-gara utangnya. Tapi keluarga harus menanggung. Emang berapa utangnya? 3 juta. Nah, misalnya 3 juta. 3 juta ini dari mana ya? Uang duka ada nggak 3 juta? Kurangnya ditambahin lagi. Kemudian waman mata wala yanwi qada'ahu fadzalikal ladzi yukhazu min hasanatihi laisa yauma izin dinarun wala dirhamun. Dan siapa yang mati sedangkan dia tidak berniat untuk membayarnya, nggak niat mau bayar utang, cuek aja, ketemu sama yang ngutangin juga nggak ada rasa malunya, biasa-biasa aja, kayak orang nggak punya masalah, maka pembayarannya akan diambil dari kebaikannya. Karena di waktu itu tidak ada emas dan dirham. Jadi pahala dia didebet untuk yang ngutangin itu. Yang repot utangnya banyak, pahalanya nggak ada. Mau didebet dari mana lagi? Begitu. Jadi kalau kita membeli sesuatu belum kita bayar. Kalau kita minjem uang, bayar. Begitu. Kalau nggak mampu, yang penting komunikasi. Pak Haji, mohon maaf ya Pak Haji, saya kan janji tanggal 5 mau bayar. Ini udah tanggal 4 sore, belum ada tanda-tanda. Saya punya duit besok tanggal 5. Seandainya besok saya belum punya, saya minta diberi waktu lagi. Oh iya, nggak apa-apa. Gitu. Ini ada orang punya utang, nggak begitu, cuek aja dia, nggak mau bayar. Nah begitu. Baik, saya beri kesempatan yang mau menyampaikan pertanyaan, tanggapan, ya silakan. Waalaikumsalam. Kalau kemudian melalui leasing kan kendaraan rumah itu kan pasti kena ada bunganya tuh. Itu kemudian mana? Ya. Mestinya perjanjiannya jual beli.
Jadi bukannya minjem duit, tapi dia yang ngejual. Bapak pilih mobil di showroom, misalnya begitu. Terus di showroom itu Bapak udah nih pilihan mobilnya yang ini. DP-nya berapa? Nah, DP-nya 50 juta. Padahal mobil harganya 200 juta misalnya. Kekurangannya, nah ini oleh leasing. Nah, leasing itu mestinya menjual mobil itu kepada Bapak. Jadi Bapak belinya kepada leasing. Maka dalam akad syariah itu biasanya begitu. Sehingga Bapak bukan beli mobil di Toyota, tapi Bapak beli mobil kepada leasing. Boleh dia ngambil keuntungan, namanya keuntungan dari jual beli, bukan keuntungan dari pinjaman. Karena uang itu sekedar sebagai alat pembayaran. Cuma kan bisnis zaman sekarang memang bisnis uang ya. Kalau dalam ilmu ekonomi itu disebut trading ya. Trading. Misalnya money changers. Saya beli dolar boleh nggak? Boleh. Emang saya mau pergi ke Amerika. Karena saya mau ke Amerika, rupiah nggak laku, maka saya beli dolar. Boleh beli dolar. Saya mau umroh, mau haji, saya harus beli real. Boleh. Cuma ke Amerika enggak, umroh enggak, nongkrong aja di money changers, ngeliatin angka-angka. Wah, lagi naik nih, dia jual. Turun, beli lagi. Dapat selisih itu. Nah, itu yang bikin rusak ekonomi itu. Jadi bukan soal jual beli dolar tidak boleh, niatnya buat apa? Ada lagi sekarang bisnis emas. Emas harganya 2 juta. Nah, Bapak masukin uang berapa? 10 juta. Berarti Bapak punya emas 5 gram. Nanti emas 5 gram ini akan diputar, dijual. Keuntungannya Bapak dapat. Dijual emas itu. Kemudian menjadi 12 juta misalnya. 12 juta. Bapak dapat 1 juta misalnya. Si pengelola dapat 1 juta. Emasnya mana? Nggak ada, ini mah angkanya doang. Nah, nggak boleh. Kalau jual beli barangnya ada, ini angkanya doang. Zaman sekarang kan begitu. Baik, begitu Pak. Ya, karena sekarang sudah ada yang syariah, kalau begitu leasingnya yang syariah, akadnya. Baik. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Kepada anaknya, waktu itu anaknya pinjam uang saya, kemudian saya mau bayar dan dialihkan kepada orang tuanya. Setelah itu orang tuanya cuma bayar separuh uang, separuhnya kalau mau bayar katanya sudah ya. Terus yang ditanya bagaimana? Ya. Ya. Itu bapaknya nggak bayar, tapi setelah itu Ya. kurangnya nggak mau bayar. Kalau Bapak mau ikhlaskan bagus, udah dianggap selesai. Ya kalau 50.000 sih bisa dianggap selesai, 5 juta. Oh. Duit. Iya. Ya. Baik.
Sekalipun lurah juga belum tentu punya duit. Makanya lurah korupsi juga. Tuh di Kabupaten Bekasi, anaknya bupati, bapaknya lurah. Korupsi berjamaah, anak sama bapak. Ya, jadi kalau mau diikhlaskan, ikhlaskan, dianggap selesai. Kalau enggak, ya tagih, boleh. Nah, iya, itu namanya nggak mau bertanggung jawab atas hutangnya. Dulu Rasulullah mau menyolatkan jenazah, udah siap nih mau sholat jenazah, sahabat udah pada kumpul, Rasul juga udah siap mau jadi imam. Sebelum sholat, Nabi katakanlah kalau kayak kita ngasih sambutan dulu. Dalam sambutannya Rasul bertanya, hal taroka syai'a, ini almarhum meninggalkan sesuatu apa tidak? Ninggalin warisan apa tidak? Yang hadir bilang la, tidak. Lalu Nabi tanya yang berikutnya, wa alaihi dainun, lah dia punya utang apa enggak? Ada sahabat yang tahu kalau dia punya utang. Setahu saya ada ya Rasul, nih dinaron, utangnya 2 dinar. Mendengar ini almarhum punya utang 2 dinar, kata Nabi, sallu ala sahibikum, kalau begitu solatkan jenazah sahabat kalian ini. Nabi nggak mau menyolatkan orang yang punya utang, bukan yang nggak boleh, nggak mau. Beda antara nggak boleh dengan nggak mau. Nggak ada contohnya dari Nabi menyolatkan orang yang masih punya utang. Kan kadang-kadang harus pakai contoh, harus ada contohnya dari Nabi. Nggak mesti, tergantung masalahnya. Lalu karena Nabi nggak mau menyolatkan hanya gara-gara utangnya 2 dinar, ada sahabat namanya Abu Qatadah, huma alayya ya Rasulullah, kalau begitu utangnya saya yang bayar. Nah, berarti ini almarhum udah nggak punya utang, utangnya udah pindah kepada Abu Qatadah. Fasalla alai, maka Rasulullah menyolatkannya. Maka kalau bapak tidak mengikhlaskan, dia sampai mati bawa utang itu jadi masalah. Sebab apa? Sekalipun orang mati syahid, kalau ternyata dia masih punya utang, itu terhambat untuk bisa masuk ke dalam surga sampai utangnya dibayar. Nah, begitu. Maka utangnya meskipun belum dibayar, kalau ada yang nanggung, itu namanya udah terbayar oleh dia, karena ada yang nanggung. Baik, begitu Pak. Mungkin ada dari pertanyaan. Ya, kalau nggak ada cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.